Semangat membara, tak kenal menyerah, Tridharma selalu siap sedia. Di mana kami berada, merah putih selalu di dada. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Bapak Dirkrimsus Polda Kepri, Kombes Pol Teguh, kemudian Bapak Tesa dari Imigrasi, kemudian Katim Penyidik AKBP Robi, rekan-rekan jurnalis yang saya banggakan. Alhamdulillah hari ini kita akan menyampaikan keberhasilan pengungkapan kasus yang melibatkan warga negara asing. Polda Kepri ungkap pemerasan bermodus telepon seks. Kabar publik melaporkan dari Batam. Direktorat Reskrimsus Polda Kepulauan Riau Kepri mengungkap kasus penipuan dan pemerasan dengan modus telepon video seks yang dilakukan 10 orang warga negara asing di kota Batam terhadap WNA lainnya yang berada di China. Modusnya terdapat 10 tersangka, 1 diantaranya melakukan phone sex, yang lainnya melakukan tindakan pemerasan terhadap korban, kata Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Heri Goldenhart, di Batam, Kamis. Dari 10 orang tersangka, 9 orang diantaranya warga negara China dan seorang lainnya warga Vietnam, yaitu TTP, LH, MXJ, ZW, ZCG, LYW, TXQ, MTY, WB, dan MXW. Kesemuanya ditangkap di sebuah rumah di kota Batam. Tersangka melakukan aksinya sejak Agustus tahun 2021, dan mereka sudah berada di Indonesia sejak 6 bulan yang lalu, kata Kabid Humas Polda Kepri. Dir Reskrimsus Polda Kepri Kombes Pol Teguh Widodo menyampaikan kasus itu bermula dari informasi masyarakat mengenai 11 orang WNA dan seorang WNI yang tinggal di satu rumah di Batam. Dari hasil pemeriksaan dan pendalaman maraton, dari 12 orang ini, 10 orang diduga pelaku terkait dengan video call porno. Mereka melakukan kegiatannya di Batam, kata dia. Dari 10 orang tersangka, 1 diantaranya adalah perempuan TTP yang bertugas sebagai ikon dengan menelepon dan membujuk rayu korban untuk mengimbangi gerakannya. Sedangkan 9 orang lainnya memiliki peran untuk memprofil calon korban, merekam video dan memeras. Aksi kejahatan itu menyasar warga negara China, yang sebelumnya sudah dipetakan oleh para tersangka. Mereka mencari korban di sana. Mereka hubungi melalui aplikasi WeChat, setelah komunikasi antara korban dengan pelaku. Ada yang bertugas menampilkan peragaan visual vulgar, kata dia. Dari telepon video, korban terpancing untuk mengikuti kegiatan, dan mengimbangi aksi porno. Kemudian pelaku lain merekamnya. Dari rekaman itulah kami lakukan pemeriksaan. Pelaku melakukan pemerasan kepada pejabat yang terbujuk rayuan melakukan hal tersebut, kata dia. Ia menyampaikan, karena seluruh korban adalah WNA, demikian pula saksi juga warga asing, maka penyidik melakukan gelar perkara, untuk kemudian melimpahkan berkas pemeriksaan kepada pihak Ditjen Imigrasi. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Batam Tessa Harumdila menyampaikan terima kasih atas kerjasama Polda Kepri. Dari kejadian ini kami terus melakukan pengawasan lebih optimal di setiap pintu masuk yang ada di Kota Batam, kata dia. Pasal 45 ayat 4, Junto Pasal 27 ayat 4, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ancaman hukumannya yaitu 6 tahun penjara dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Rekan-rekan sekalian, untuk secara detail nanti bisa dilakukan pendalaman, dan hari ini juga nanti ya Pak Dir akan tersangka ini akan diserahkan ke pihak imigrasi ya. Ya, jadi di antara kita berhadir Bapak Tessa dari pihak imigrasi yang akan nanti mungkin bisa memberikan penyampaian terkait dengan pengungkapan kasus ini. Kami persilakan kepada teman-teman media yang ingin bertanya, silakan Mbak Ocha. Nanyanya ke imigrasi aja Pak. Ya, silakan. Dia udah 6 bulan di sini. Seperti apa sih pengawasan imigrasi terhadap orang asing sehingga kalau boleh dikatakan mereka lolos melakukan tindakan kriminal di wilayah kita?
kasus kriminal yang dilakukan orang asing itu bukan sekali, tapi sudah berkali-kali. Bukan hanya Polsek, tapi ada kayak penipuan online atau apa. Seperti apa sih pengawasan imigrasi terhadap orang asing? Apalagi ini kan pandemi, Pak. Itu orang asing itu kan boleh dikatakan hanya sepersekian yang masuk. Apakah ini termasuk lolos dan lalainya imigrasi atau gimana, Pak? Ya, terima kasih. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih Bapak Direktur Kriminal Khusus, Bapak Kabid Humas Polda Kepri, yang dimana ini sinergi yang sangat luar biasa sekali mengungkapkan kasus WNA yang ada di Kota Batam khususnya. Bisa kami sampaikan di sini bahwasanya bahwa orang asing yang masuk ke wilayah Batam tentunya kan dibatasi dengan aturan-aturan legislatif COVID, di mana memang orang asing tentunya bukan hanya lewat Batam dan bisa jadi bisa lewat Jakarta. Untuk saringan pertamanya memang harusnya ada di Jakarta yang bisa dia terbang lewat Batam. Tentunya ketika dia sudah tiba di Batam, pengawasan ada di kita. Nah, ini menjadi perbaikan untuk improvisasi bagi kita untuk sinergitas dengan pihak kepolisian dalam pengungkapan kasus-kasus yang terkait orang asing. Yang kita ketahui bersama bahwa orang asing pemegang paspor tiongkok ini tentunya sudah memiliki izin tinggal yang sah dan bisa masuk ke wilayah Indonesia. Tentunya tadi saya sampaikan tadi, pintu masuknya ada di Jakarta, nggak mungkin masuk ke Batam, nggak mungkin saat ini. Penerbangan langsung dari Jakarta dari Cina langsung ke Jakarta hanya lewat dua pintu saja, di Soekarno-Hatta dan di Manado. Nah, akhirnya mungkin semua WNA ini masuk ke Jakarta dan melakukan penerbangan domestik ke wilayah Batam. Pastinya memang inilah kita perlukan sinergitas dengan pihak Polri dan Polda Kepri, dan kita punya tim Polra di sini yang sinergitas di awal tahun. Ini kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur dan Bapak Kabid Humas dalam pengungkapan kasus ini. Tentunya dengan adanya ini kita terus melakukan pengawasan lebih optimal di setiap wilayah Batam. Tentunya pintu masuk nggak lewat Batam, pintu masuk pasti ada di Jakarta dan dia melakukan perjalanan domestik ke Batam ataupun ke wilayah kota-kota Indonesia lainnya. Saya kira itu dulu, Pak. Baik, rekan-rekan, ini ada penyampaian secara teknis oleh Bapak Dirkrimsus. Kami persilakan, Pak. Termasuk nanti kami akan tampilkan beberapa alat bukti maupun barang bukti dalam bentuk kopian nanti terkait dengan modus yang dilakukan ataupun media yang digunakan oleh para pelaku. Silakan, Bapak. Terima kasih rekan-rekan media sekalian. Jadi pada kesempatan siang hari ini kita tadi seperti disampaikan oleh Bapak Kabid Humas, kita akan mengekspos keberhasilan kita kemarin dari tim Subdit 5 Siber di Treskrimsus Polda Kepri. Itu telah berdasarkan informasi masyarakat telah berhasil mengamankan ada 12 warga negara asing di salah satu rumah di wilayah Batam ini. Setelah kita lakukan pemeriksaan, akhirnya dari 12 warga negara asing yang kita amankan ini berasal semuanya dari yang 11 dari warga negara Tiongkok dan 1 dari warga negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan kita dan pendalaman kita secara maraton, itu dari 12 ini 10 orang ini merupakan pelaku, ya, diduga pelaku terkait dengan video call porno. Jadi rekan-rekan tahu di sini mereka para pelaku ini, ya, itu melakukan kegiatannya itu di Batam, di salah satu rumah tersebut. Kemudian mereka mempunyai peran masing-masing. Jadi ada yang bertugas untuk melakukan profiling, ya, kepada orang-orang di luar negeri juga, jadi di wilayah Cina sana. Jadi mereka mencari korban di wilayah Cina sana, kemudian mereka hubungi, ya, dengan melalui aplikasi WeChat,
Ya, setelah terjadi komunikasi antara korban dengan para pelaku di sini, nah pelaku di sini ada yang bertugas menampilkan peragaan visual, ya, peragaan fisik secara vulgar. Nah disitulah dari korban terpancing, ya, dia juga mengikuti kegiatan tersebut dengan melakukan mengimbangi kepornoan tersebut lah. Akhirnya pelaku merekamnya, dari rekaman itulah setelah kita lakukan pemeriksaan, para pelaku ini melakukan pemerasan ya, kepada para pejabat yang mungkin sudah terbujuk rayuannya ya, untuk melakukan hal tersebut. Karena ini rekan-rekan sekalian, karena ini seluruh korbannya ini adalah warga negara asing, kemudian saksi-saksi juga kebanyakan dari luar sana, makanya kami dari penyidik kemudian melakukan gelar perkara, dan rencana pagi ini kita akan melimpahkan berkas pemeriksaan kami ke pihak imigrasi yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh pihak imigrasi. Jadi mungkin itu secara detail teknis untuk dugaan kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku tersebut. Ya. Baik, rekan-rekan, tadi yang seperti saya sampaikan, kita akan sampaikan ke rekan-rekan, ini adalah salah satu contoh media yang di Cina yang digunakan sebagai bahan oleh pelaku untuk memeras orang yang berhasil diajak video call seks, termasuk chattingan dalam bahasa Mandarin yang sudah kita terjemahkan. Monggo, Pak. Ini adalah salah satu media yang akan, nah ini bentuk. Jadi setelah Tolong nanti di blur ya. Teman media seperti ini. Setelah korban terbujuk rayu, jadi mereka diancam setelah korban ini mungkin juga terpancing dengan kebunuhan tersebut. Akhirnya ada pelaku yang merekamnya. Apa inilah yang dijadikan pelaku untuk memeras dari korban. Korbannya laki apa perempuan, Pak Dir? Korbannya laki-laki, karena di sini pelaku menggunakan sarana perempuan untuk, Ya. jadi dia menampilkan sensualitas di situ, akhirnya korban terpancing. Oh, yang itu. Ya, rekan-rekan ya. Oke. Baik, rekan-rekan. Jadi ini sebuah keberhasilan di awal tahun yang dilakukan oleh Ditkrimsus Polda Kepri, dan nanti terhadap kasus ini penyidikan lanjutannya karena ini menyangkut warga negara asing, ini akan diserahkan Pak ya kepada pihak imigrasi. Mudah-mudahan nanti pihak imigrasi bisa menindaklanjuti proses penyidikan ini sampai ke tingkat ataupun ranah peradilan umum. Demikian rekan-rekan. Berlatih bersama, kalau tidak mau pulang nama, di bawah naungan Ibu Pertiwi, Tridharma tak pernah ingkar janji untukmu bangsa dan negeri ini.